atas segala limpahan rahmat-Nya lah kita bisa hadir di acara pengajian An-Nisa hari 10 sore hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para jamaah pengurus pengajian An-Nisa dan seluruh yang hadir rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengaturkan syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, dan kelak di kemudian hari semoga mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sore ini tema yang diminta adalah menghadapi keterpurukan hidup dengan iman dan takwa. Ini tema yang menarik karena betapa banyak dalam kehidupan ini warga kita mengalami kehidupan yang terpuruk. Artinya terpuruk itu apa? Kehidupan yang terpuruk itu kehidupan yang tanpa arah dan tujuan. Hilang semangatnya, tidak memiliki harapan, bahkan kehidupannya diisi dengan kemarahan demi kemarahan, dan jauh dari kehidupan yang tertib yang baik. Itu hidup yang terpuruk. Sebabnya apa demikian ini terjadi? Yang pertama disebabkan karena faktor kegagalan. Karepe pengen sugih, sudah berbagai upaya dilakukan, tidak kunjung kaya. Niki harapannya hal-hal yang baik pun tidak bisa terpenuhi. Kadang kalah bersaing dengan teman, tetangga, sahabat, menyebabkan hidup terpuruk. Bisa jadi hutang yang tidak pernah kunjung selesai, gali lubang, tutup lubang,
menyebabkan hidup terpuruk. Bisa jadi kehilangan orang yang dicintainya, mungkin suami, mungkin anak, ya, istri, keluarganya, hidup menjadi tidak menentu. Niku gambaranipun sebab-sebab yang menjadikan kehidupan terpuruk. Tidak sedikit semacam ini berlanjut kepada keputusasaan. Nek pun putus asa, tidak sedikit yang melakukan hal-hal dilarang, yaitu bunuh diri. Niki banyak kalangan remaja menghadapi persoalan hidup, dibully temannya, ya, akhirnya mengakhiri dengan bunuh diri. Ini hidup yang terpuruk itu sangat membahayakan. Lajeng hidup yang terpuruk ini apakah bisa bangkit kembali dari keterpurukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwasanya tadi telah dibaca, kehidupan kita itu akan dicoba, diuji oleh Allah dengan berbagai macam hal. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyyiris shabirin. Jadi berbagai macam persoalan hidup itu bisa diselesaikan dengan sikap sabar. Wa basyyiris shabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yang tetap menghadapi cobaan, ujian, kesulitan hidup dengan hati yang lapang. Niki mula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya bersama kesulitan, hidup terpuruk itu hidup yang penuh dengan kesulitan, usran, ada kemudahan. Dados kula jenengan kedah gadhahi prinsip niki, sesulit apapun persoalan hidup itu pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Dan tidak ada orang yang hidup ini tanpa menghadapi ujian dan cobaan. Sedaya tiyang ngadepi ujian cobaan, cuma jenis ujian cobaannya bisa berbeda-beda. Ada yang diuji Allah dengan kesulitan demi kesulitan, itu ujian. Ada yang diuji Allah dengan kenikmatan demi kenikmatan. Jangan dikira orang sehat itu tidak diuji Allah. Jangan dikira orang yang kaya tidak diuji Allah. Orang yang sehat diuji. Apakah dengan kesehatan itu dia mampu bersyukur kepada Allah? Apakah dengan kekayaan yang diberikan Allah dia mampu mentasarufkan ke jalan Allah? Dados sedaya tiyang kesimpulanipun pikantuk ujian cobaannya masing-masing. Ada cobaan ujian itu ringan, ada cobaan ujian itu sangat berat, seolah tidak lagi bisa diselesaikan. Cobi kula panjenengan introspeksi diri. Kula panjenengan umur sudah di atas 40 tahun, sudah lama kita hidup ini. Mulai dari kita sekolah SD, ujian cobaan selalu ada. Mungkin dimarahi orang tua karena dinasihati tidak memperhatikannya.
mungkin nggak cocok dengan teman kawannya, menjadi sedih, mungkin juga oleh gurunya selalu persalahkan. Kula jenengan menghadapi itu, dan ternyata sampai hari ini kita masih ada dan persoalan itu telah terselesaikan. Dados niki semua kesulitan, semua ujian cobaan ternyata kita bisa melalui. Biyen kula jenengan dengan orang tua banyak mendapat masalah. Kadang-kadang sudah hampir putus asa. Ya, karena ingin sekolah, tidak boleh. Orang tua ingin segera mengawinkan supaya segera punya cucu. Padahal kula jenengan pengen sekolah yang tinggi. Nah itu, hal-hal semacam ini, persoalan hidup seperti itu, ternyata sampai hari ini telah kita lewati. Pertanda bersama kesulitan itu ada kemudahan kalau kita tetap menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Lho wong nek imane sae niku mesti sabar. Kalau orang itu ketakwaannya sempurna, pasti dia menjadi orang yang sabar, tidak mudah putus asa. Mula niki menjadi hal yang penting bahwa iman dan takwa menjadi solusi dari segala problematika kehidupan. Dados probleme kula jenengan napa mawon niku menawi nggadahi iman yang kuat, ketakwaan yang sempurna pasti akan teratasi. Pasti akan teratasi. Kalau seseorang tidak punya iman yang kuat, tidak punya ketakwaan yang sempurna, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan akan terasa berat. Sehingga apa? Adanya mengeluh, putus asa, tidak mau beranjak dari persoalan masalah yang dihadapi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Wala tai'asu, janganlah kamu berputus asa, mir rauhillah, dari urusan Allah. Innahu, sesungguhnya, la yai'asu mir rauhillah, hanyalah orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah, illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Dados nek kula njenengan mukmin, mukminat, itu pasti dengan cobaan ujian kita tidak berputus asa. Karena apa? Allah menguji hambanya, pasti Allah tahu kekuatan hambanya. Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah mboten badhe paring ujian cobaan melebihi dari batas kemampuan kita masing-masing. Ya, dados niki bagi orang yang beriman harus yakin bahwa cobaan ujian itu pasti ada jalan keluarnya. Kemudian juga Allah menyampaikan, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah. Niki tema hari ini. Yaj'al lahu makhraja,
Gusti Allah badhe paring jalan keluar dari segala kesulitan, dari segala problem kehidupan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Nek kula jenengan takwa Allah, taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya, persoalan hidup pasti ada jalan keluarnya. Rizki yang kita cari pasti akan dimudahkannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ini ayat yang luar biasa, memberi motivasi kepada kita semuanya bahwasannya takwa kepada Allah menjadi solusi dalam kehidupan. Niki cuma persoalane napa? Kula jenengan niku napa saestu sampun iman dumateng Gusti Allah napa dereng? Niki persoalane. Kalau pengakuan kita telah beriman, tapi iman tidak hanya pengakuan. Iman itu memiliki cabang-cabang yang banyak. Orang beriman harus sabar. Orang beriman harus terus berusaha. Orang beriman tidak boleh putus asa. Orang yang beriman tidak boleh mengeluh. Lho niki, nek kula jenengan iman saestu, ini pasti kesulitan hidup ada jalan keluarnya. Ini sudah menjadi pernyataan dari Allah. Kula jenengan muttaqin, persoalan apapun dalam hidup pasti ada jalan keluarnya. Apalagi ditambah kula jenengan kersa napa? Bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah itu Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Lah napa kula panjenengan sampun pasrah dumateng Gusti Allah napa dereng? Ini persoalan ingkang paling penting kedah kula panjenengan dandosi. Setunggal napa? Iman kita mari diperhatikan menjadi iman yang sebenar-benarnya. Ketakwaan kita mari disempurnakan menjadi takwa yang sebaik-baiknya. Nek kalih niku sampun kula jenengan gadahi, insyaallah nggih, yang namanya keterpurukan dalam hidup pasti akan dapat terselesaikan. Niki nggih, niki beberapa ayat Al-Qur'an. Sekarang bagaimana cara mengatasi keterpurukan hidup? Niki carane nggih. Nomor setunggal, kula jenengan siapapun kalau menghadapi keterpurukan dalam hidup, kita harus menerima, menyadari bahwa itu suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Kula jenengan niki pokoknya menghindar dari satu ujian akan mendapatkan ujian yang lain. Ya. Oleh karena itu, keterpurukan dalam hidup menjadi bagian dari kehidupan, dan itu perlu kita terima dengan lapang hati. Tidak ada dalam kehidupan itu orang yang bebas dari kesulitan hidup. Pejabat-pejabat duitnya akeh, jangan dikira mereka tidak menghadapi kesulitan hidup. Ya, banyak yang menyangka bahwa kekayaan yang dikumpulkan bersumber dari cara yang tidak benar. Niku, ya akhirnya nggak bisa tidur dengan sejumlah uang yang banyak itu. Dados niki sedaya tiyang mboten saged
menghindari problematika kehidupan. Mulane kula njenengan kedah nampi kanthi lembahipun manah. Memang wong murid ya kudu ana ujiane. Bahkan ujian ini bermanfaat. Anak-anak sekolah kalau tidak diuji tidak bisa naik kelas. Kula njenengan kalau tidak diuji Allah, kita pun tidak bisa naik tingkat derajat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah lulus ujian, kesulitan bisa kita selesaikan, kita naik derajatnya menjadi orang yang sabar. Setelah lulus ujian, kesulitan bisa kita selesaikan, kula njenengan tergolong orang-orang yang senantiasa mau berusaha. Lha niku dados tunggal niki nggih cara menghadapi keterpurukan hidup. Yang pertama, mari kita hadapi dengan lapang hati. Kita terima ujian cobaan sesuatu hal yang memang menyertai kehidupan. Nek ngoten insya Allah mboten berat kula njenengan niku. Kadang-kadang kan iki wis rampung oleh ngangsur kendaraan, ternyata anake sekolah butuh biaya yang besar untuk kuliah. Ngoten iki ampun disesali, dinikmati saja persoalan demi persoalan dengan lapang hati. Nomor kali ya. Yang kedua, kula panjenengan kedah menjauhkan diri dari mengeluh. Ya. Jangan sampai kita menghadapi persoalan hidup dengan mengeluh, ngangkluh. Karena persoalan hidup tidak akan berkurang dengan napa niku? Ngangkluh niku nggih. Dengan mengeluh tidak akan berkurang, bahkan persoalan itu semakin berat. Jenengan kula anake lara. Kalau kita ngangkluh terus, saiki awit biyen lara-lara mendatangkan banyak masalah, nek niku dipun raoske, maka persoalan menjadi lebih berat. Mula niki nomor kali, kalau kita menghadapi problematika kehidupan, hadapilah dengan hati yang lapang, jangan mengeluh. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Upayakan untuk bangkit dari keterpurukan. Jangan terus-menerus dikuasai dengan sifat malas. Jangan terus-menerus meratapi kegagalan. Kula njenengan kedah bangkit dari keterpurukan. Mulailah merancang sebuah rencana. Nek wingi oleh dodolan diapusi wong, akhirnya toko tutup, tidak ada hasil, malah bangkrut. Susunlah kembali rencana. Saya akan memulai usaha yang lain, ya, akan memperhitungkan dengan cermat, harapannya tidak mendapat kerugian seperti yang berlalu. Dan ini harus bangkit dari keterpurukan. Jangan terus kita meratapi kegagalan demi kegagalan. Ya. Nek kula dengan kok diganjar diuji Allah dengan sakit, jangan kita menyesali sakit itu. Maka usaha kula dengan untuk sehat itu sudah berpahala. Kula dengan tetap sabar dalam ujian Allah itu mendapat pengampunan dari dosa. Maka mari kita rencanakan kalau diuji Allah dengan sakit, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi sehat. Jadi ada program rencana untuk bangkit dari keterpurukan, kedah wonten. Kemudian yang keempat,
motivasi diri kita masing-masing. Jadi kalau kita mau berusaha, kita akan bisa berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Gusti Allah mboten badhe ngrubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, selagi orang itu tidak merubah dirinya. Motivasi diri kita masing-masing untuk bisa tumbuh semangatnya dalam menghadapi kesulitan hidup. Nah, itu motivasi diri. Yang kelima, evaluasi kegagalan untuk mendapat pelajaran. Nek kalau contohnya buka toko kok terus dihapusi wong, diutangi, tutup, ambil pelajaran, dievaluasi. Kalau buka toko lagi tidak menerima hutang piutang, ditulisi toko ini hanya menerima pembelian secara cash. Niku iso wong Indomaret ya ora ana wong utang teng mriko nggih. Kalau itu sebuah sebab kegagalan, ya. Atau mungkin sebab yang lain, dievaluasi, dianalisa. Jangan sampai usaha kita mengalami kegagalan yang serupa. Dievaluasi. Penting nih ya, untuk dijadikan pelajaran dalam hidup. Niku nomor gangsal. Ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berdoa memohon kepada Allah. Sedaya tiyang menika dipun uji, tapi bagi orang yang terus berusaha, bersabar, memotivasi diri, bangkit dari keterpurukan, dan senantiasa mohon kepada Allah, pasti ada jalan keluar. Donga niku penting. Dongane nek kula njenengan ngadepi kesulitan apa? Wonten donga sekawan pasang. Nek kula njenengan waos bakdanipun salat, itu menjadi doa yang luar biasa. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak waktunya sholat, beliau ada di masjid. Ditanya oleh Rasul, ya, kenapa kamu ada di masjid? Ini bukan waktunya sholat. Wahai Rasul, aku telah mengalami kebingungan, terlilit hutang, dan belum bisa menyelesaikannya. Rasulullah memberi nasihat, maukah aku beri doa, bacaan, jika kamu lakukan, insya Allah kebingunganmu akan terselesaikan. Kalau kamu baca doa ini, hutang-hutangmu akan lunas. Mun nate kula atur kiriyen, tasih hafal napa mboten? Cobi diteruske panjenengan nggih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ayo terus. Minal hammi terus ke maksude. Sing astasinta pundi niki? Sing ahli donga-donga kan mun nate diaturke kala riyen nggih. Niku wonten sekawan pasang nggih. Mengke nggih kula share nek videone dados kan saged apal njenengan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu minal hammi dari kesusahan, ya, wal hazani dari minal hammi dari kebingungan, wal hazani dan kesusahan. Niki dados nek niki mawon dipun tampi dongane, kula njenengan wis ora terpuruk hidupnya, kula njenengan pun boten susah gesangipun. Niki dawuh Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Pasangan pertama kalih nggih. Wa a'udzubika minal azzi wal kasali. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah. Ya. Minal azzi dari sifat lemah, wal kasali dan sifat malas.
Orang yang terpuruk itu lemah, semangatnya ora ono. Dijak ngaji wegah, dijak usaha nolak. Pokoknya putus asa tiyang niku nek terpuruk ngoten niku. Ya. Wal kasali dan malas. Malas berbuat apapun nek pun terpuruk. Mula niki dongane luar biasa. Wa a'udzu bika minal azzi wal kasali. Pun nggih, pun angsal pinten niki 2 pasang. Ya, tasih wonten 2 pasang lagi. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah. Minal jubni, dari sifat pengecut. Nek hasil usahane sombong, nek gagal usahane putus asa. Ini pengecut niki. Nggih. Kula panjenengan mohon pertolongan, perlindungan dari Allah minal jubni wal bukhli, dari sifat pengecut dan sifat kikir. Sampun ngantos kula dengan kikir, uang yang kita punya ada haknya keluarga, harus dipenuhi. Uang yang kita punya ada untuk kebutuhan kita sendiri. Uang yang kita punya sebagian milik yatim piatu, milik fakir miskin, tasarufkan ke sana. Ojo medit. Niki nggih. Ya. Yang terakhir niki kan 4 pasang nggih. 4 pasang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ingkang terakhir wa a'udzubika min ghalaqatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari apa? Min ghalaqatid daini, dari terlilit hutang. Supaya kita tidak gali lubang tutup lubang. Mohon pertolongan Allah. Nek Gusti Allah nampi dongane kula jenengan, mbah piye carane entuk rezeki kanggo mbayar utang. Niki kadang-kadang wis entuk rezeki tapi rak gelem bayar utang, wis ben kae ya. Ngoten niku sing mboten sae. Nek jenengan memang pun kagungan, maka penuhilah hutang-hutang yang ada. Wa qahrir rijal, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari tekanan orang-orang yang melakukan kekerasan. Contohnya nggih dibuli orang. Contohnya malih napa? Ya, kadang-kadang dijahili orang lain karena punya hutang tidak dibayar. Ada penagih hutang yang melakukan kekerasan. Niku kula jenengan nyuwun perlindungane Gusti Allah. Sampun apal dereng niki sekawan pasang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Niki antawisipun 6 cara untuk menghadapi keterpurukan hidup. Nek kula jenengan tidak action, tidak ada upaya, suwe-suwe stres banget iso edan. Niku nggih, kathah tiyang sing ngoten niku. Mulane mumpung dereng kasep, keterpurukannya baru gejala, segeralah kita tangani dengan langkah-langkah tadi. Ngoten nggih? Kadosipun cekap niki wekdalipun.